Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi untuk semua yang ada di Indonesia. Selamat sore menjelang malam bagi yang berada di Amerika dan Kanada. Dan selamat malam menjelang pagi bagi yang berada di Jerman dan sekitarnya. Kita bersyukur pada pagi ini bisa mengikuti renungan pagi di Sema Adonai. Mari kita berikan waktu dan hati kita yang terbaik untuk Tuhan sebelum memulai pekerjaan kita ataupun sebelum kita beristirahat. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah ini. Mari bersama-sama mendengarkan pujian yang pertama dengan judul Tuhan dengar jerit anakmu. Puji Tuhan, mari kita datang dan bersujud ke hadapan Tuhan agar Tuhan memegang tangan kita sehingga kita bisa berjalan bersamanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Ruhisno, SPH, dengan tema Belajar dari Burung Raja Wali. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Salam saudaraku semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi bagi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Demikian juga saudara-saudaraku yang ada di luar Indonesia. Mungkin hari ini menjelang sore, menjelang malam, ataupun bahkan tengah malam. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ketemu kembali di dalam keluarga Sema Adonai, Cahaya Firman, untuk kita bersama-sama terus mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan, sehingga sampai akhirnya bukan apa kata orang, bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi benar-benar kita pasti akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kita percaya tidak lama lagi kekasih kita Tuhan Yesus Kristus akan datang kali yang kedua untuk kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Terpujilah Engkau Bapakku yang baik, kami mengasihi-Mu, kami sungguh bangga punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang penuh dengan kasih setia, janji-Mu ya dan amin, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dan tidak ada yang seperti Engkau, dan tidak ada yang dapat menyamai Engkau sampai kapanpun juga. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhanlah yang benar di atas segala-galanya. Hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Mari Bapa, kasih karunia-Mu nyata di tengah-tengah kami. Beri roh pengertian hikmat, bahkan rahasia akan pengertian yang daripadamu, untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau, yang menjadi pesan-pesan Tuhan bagi kami hari ini. Kau nyatakan melalui hamba-Mu. Darah Yesus menguduskan hamba-Mu, memutuskan kami semua, sehingga kami layak ada di hadirat-Mu. Kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya saudara juga pernah belajar atau mendengar kisah ini, tetapi saya juga akan mengajak Bapak Ibu untuk kita kembali belajar dari burung Raja Wali.
Mengapa? Karena ini sangat penting bagi kita. Kalau kita melihat sekarang ini, bahwa ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang semakin lama mengalami turun, sehingga saya ajak kembali untuk kita merenungkan akan hal ini. Tuhan selalu melatih kita untuk kita menjadi seorang yang kuat, seorang yang berani, seorang yang benar-benar menjadi pahlawan atau pasukan Tuhan sebetulnya. Sehingga kita ini bukan pecundang, kita bukan murahan, kita bukan seorang yang gampang begitu saja. Akhirnya kita tidak mengerti tentang Tuhan. Kalau kita lihat kisah yang dahulu, di mana Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, bukankah dia seorang yang luar biasa? Sekali menjawab pertanyaan, dia bisa menjawab dengan baik. Tetapi di tengah-tengah kehidupannya pada waktu itu dalam satu titik tertentu, tiba-tiba dia bisa menyangkal Tuhan. Itu menandakan bahwa tidak kuat, imannya juga belum kuat, sehingga menjadi seorang penakut, menjadi seorang yang begitu mudah menjauh daripada Tuhan. Bukan hanya Simon Petrus, tapi semua murid Tuhan yang sudah bersama Yesus kurang lebih 3 tahunan, tapi mereka semua masih memiliki mental yang membuat mereka lari meninggalkan Tuhan. Nah, saudaraku, saya harap kita percaya hari ini ada sesuatu yang baru untuk kita lebih lagi mengerti akan tentang Tuhan. Dimana kalau kita tidak mengerti dengan benar akan keberadaan kita sebagai orang Kristen, keberadaan kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, keberadaan kita antara kita dengan Tuhan, bagaimana kita sangat mendalami, memahami tentang Tuhan. Kalau kita nggak mengerti, maka akibatnya seakan-akan kita mengikut Tuhan itu hanya sebatas agama. Kita mengikut Tuhan itu hanya sebatas pengertian kita saja. Maka saya harap kita benar-benar tahu tentang Tuhan. Maka hari ini, mari kita belajar dari ciptaan Tuhan, yaitu burung Raja Wali. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow. Saudara, seberapa baik kehidupan kita, seperti apa caranya kita menanti-nanti Tuhan hari ini. Mungkin kita bisa berkata membuat diri kita bosan, menunggu. Dan akhirnya dalam titik tertentu, kita berkata, aku sudah lelah, aku sudah capek, aku sudah kapok. Ternyata sampai sekarang seperti ini, masih seperti ini. Saudara, cara kita menanti Tuhan, itu yang menentukan kita. Apakah kita sampai di penghujung dalam penantian kita dan akhirnya kita bertemu dengan Tuhan atau tidak. Ada banyak orang ketika menanti dan menunggu, padahal tinggal sedikit saja. Kita sudah nggak sabar dan akhirnya momen yang harus kita jalani
hilang begitu saja. Karena kita nggak sabar. Saudaraku, burung Raja Wali ini, kalau kita kenal, kita tahu ya, sedikit kita ulas kembali. Dia merupakan burung yang berbeda daripada burung yang lain. Karena apa? Dia suka terbang melebihi dari burung-burung yang lain. Dia terbang lebih tinggi, melintasi badai. Bahkan semakin dia terbang tinggi, itu semakin dia tenang, mengepakkan sayapnya, tenang di tengah-tengah semuanya. Pernahkah saudara melihat video antara burung Raja Wali dengan burung yang lainnya yang ada di atas Raja Wali? Ketika Raja Wali itu membawa semakin tinggi, mereka burung yang satunya kekurangan oksigen dan akhirnya jatuh. Nah, saudaraku, itulah kenapa dalam Alkitab Tuhan memilih burung Raja Wali. Karena burung Raja Wali ini sangat luar biasa. Nah, berarti kalau burung Raja Wali ini semakin lama semakin terbang tinggi, itu juga menggambarkan kita bahwa ayo kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita mencari Tuhan. Bahkan bergeraknya juga dengan kecepatan tinggi. Saudara kalau bisa melihat ya dalam video-video tentang Raja Wali, begitu dia menukik, begitu dia mengambil yang harus menjadi santapannya, dia begitu melesat dengan cepat. Baik ketika dia mendapatkan ikan atau hewan yang lainnya, kelinci dan sejenisnya. Bahkan dia juga mampu mengangkat binatang yang berat, yang melebihi dari 5 kilo. Bahkan lebih, ya saudaraku. Dan kita tahu, burung Raja Wali ini, dia tidak suka makanan yang sudah mati. Artinya bangkai. Tetapi selalu mengambil yang masih segar. Itulah burung Raja Wali. Bahkan pandangannya tajam sekali. Ada yang bilang dalam penyelidikan itu bisa 6 kilo. Wow, cukup jauh. Dari ketinggian 6 kilometer dia sudah bisa melihat. Maka saudaraku, satu hal yang luar biasa ketika kita mengerti tentang keberadaan kita. Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa, kita menjadi makhluk hidup yang berbeda, yang lebih daripada yang lain, yang sempurna daripada yang lain. Bahkan Tuhan mengkhususkan kita. Tuhan taruh kita di Taman Eden. Tuhan taruh kita supaya kita menjadi partner. Kita menjadi teamwork bagi Tuhan. Maka itulah sesungguhnya kita. Jangan sampai lupa akan identitas kita. Raja Wali juga terkenal sebagai burung yang setia kepada pasangannya. Wow. Dan kita juga percaya, kita tahu, kita pun harus menjadi orang-orang yang setia menanti Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Atau sampai garis akhir kita didapati, kita menang dalam pertandingan iman. Bahkan ada banyak hal lagi yang kita bisa ketahui tentang perilaku, tentang burung Raja Wali ini. Dia nggak pernah takut, ya. Dia selalu terbang atau tempatnya di tempat yang tinggi, yang susah dijangkau oleh musuh. Dan dia seorang burung Raja Wali yang luar biasa. Bahkan ada seorang yang pernah
menyelidiki Raja Wali ini. Seekor Raja Wali dewasa, tinggi badannya bisa 90 cm, bahkan bentangan sayapnya bisa mencapai 2 meter. Bahkan sarangnya untuk tinggal pernah ditimbang bisa mencapai 700 kg. Itu berdasarkan seseorang yang pernah meneliti tentang burung Raja Wali. Dan bagaimana ketika dia memiliki anak Raja Wali, maka dia juga melatih anaknya terbang. Dia sengaja membiarkan anak-anaknya jatuh dari tempatnya. Setika itu juga sambil dia melatih anaknya bisa terbang dengan cepat. Tapi sebetulnya kalau kita melihat Raja Wali ini, dia bukan sekedar terbang, tetapi dia melayang. Jadi lebih kekuatannya dalam kecepatan terbangnya itu lebih berbeda daripada burung-burung yang lain. Bahkan dia juga harus memperbarui sayap-sayapnya ketika dia rasa dia sudah cukup umur, sehingga dia harus memperbarui sayap-sayapnya. Bahkan ada yang meneliti kira-kira dia bisa dalam umur 60 tahun bahkan dia masih bisa hidup. Sehingga burung Raja Wali ini dikenal suatu burung yang kuat, yang kekal, dan luar biasa. Nah, saudaraku, itu sekilas setidaknya tentang burung Raja Wali. Raja Wali yang sehat. Ya, saya harap kita seperti burung Raja Wali, ya yang saya katakan adalah Raja Wali yang sehat. Artinya yang normal, yang benar-benar menjadi ikon bagi kita apa yang firman Tuhan katakan. Semakin lama kita ini semakin kuat, saudara. Semakin lama semakin kita bisa terbang dengan melejit, dengan luar biasa. Sekalipun ada badai, kita tahu bahwa kita bisa dimampukan oleh Tuhan untuk melewatinya. Dan semakin hari, kita nggak semakin lesu, nggak loyo, nggak lelah, capek, atau apapun alasannya dalam hidup kita. Tapi kita terus percaya bahwa ada Tuhan bersama kita. Nah, saudaraku, kalau burung Raja Wali, slide berikutnya, dia juga menanggalkan semua bulu-bulu yang lama. Kalau pada waktu masanya dia harus ganti bulu, maka dia cabutin satu persatu, bahkan ketika paruhnya harus diganti, dia relakan sampai berdarah, dia patok di tempat batu yang keras atau tempat yang keras, supaya tumbuh yang baru. Saudara, untuk kita menjadi manusia yang baru, memang sakit rasanya. Karena semua manusia lama harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan, harus kita buang, dan kita mengenakan jubah yang baru. Kita mengenakan kehidupan kita menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Nah, salah satu yang saya ambil di sini, saudaraku ya, yaitu banyak sekali sekarang anak Tuhan itu merasakan kesakitan. Anak Tuhan itu merasakan sesuatu dalam dirinya, dia bahkan ada sampai ngalami yang namanya kepahitan, trauma akan hidup. Sesungguhnya kita di dalam Tuhan, kita nggak boleh seperti itu.
Kalau ada anak Tuhan yang sampai akhirnya marah kepada Tuhan karena keadaan yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bukanlah Raja Wali. Oleh karena itu, kita harus mengubah kehidupan kita supaya pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan yang sekarang ini, kita akan didapati kuat. Kita akan didapati seorang yang gagah perkasa, seorang yang luar biasa, dengan tekun, dengan sabar, kuat, tangguh, taat, setia, sampai kita benar-benar mengalami janji Tuhan. Nah, salah satu yang paling susah bagi manusia adalah mengampuni. Nah, ini yang menjadi titik tekan saya di pagi hari ini. Satu hal, bagaimana kita menantikan Tuhan. Kalau kita ingin seperti burung Raja Wali, maka kita harus bisa bebas dari kesakitan hidup. Coba kalau kita lihat, ya maaf, seperti di negara Eropa. Kenapa ada banyak gereja tutup, bahkan menjadi tempat barbar dan sebagainya. Sangat menyedihkan. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka sedang kesakitan, kehampaan, ketidakpastian secara daging mereka. Karena mereka belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka saudaraku, kesakitan yang dirasakan oleh dunia ini membuat orang marah. Tidak ada yang namanya kasih. Sehingga begitu mudahnya meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita tanggalkan semua bulu yang lama seperti Raja Wali. Kita rela mengalami ada penderitaan, ada kesakitan. Tetapi kita tahu bahwa nantinya kalau burung Raja Wali ini paruhnya menjadi baru, maka akan lebih tajam lagi untuk dia menggigit daging. Kalau sayap-sayapnya ini menjadi bulu yang baru, maka dia akan lebih kuat lagi melintasi badai dan dia bisa terbang, bahkan melayang, menukik dengan keseimbangan yang sangat kuat. Sehingga sejauh apapun dia bisa terkam dan bawa mangsanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, slide berikutnya, maka forgiveness. Ya, kita harus bisa menjadi seorang yang mengampuni. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga demikian. Saudara, sekali lagi, kalau rohani kita tidak kita dandani sedemikian rupa, maka akan didapati manusia cenderung akan mengasihi diri sendiri. Ingat kisah apa yang dinyatakan di dalam Alkitab, manusia di akhir zaman. Mementingkan diri sendiri, akan cinta, akan uang. Ya pokoknya banyak hal tentang yang jahat. Ini akan terjadi. Tetapi bagi kita yang mengerti bahwa kita ini Raja Wali,
kita ini sudah dibuat sedemikian rupa supaya kita itu menjadi orang yang kuat, orang yang tangguh sebagai pasukan Tuhan, sebagai tentara Tuhan untuk kita menang atas dunia ini. Jangan sampai kita kalah dengan dunia yang membuat akhirnya kita lari meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang kalau kita lihat tiba-tiba begitu saja dia tidak ngerti tentang kebenaran firman Allah. Sehingga Alkitab itu dirobek-robek. Ada banyak hal yang tidak mengenal tentang Tuhan. Begitu dia merendahkan akan Tuhan, melecehkan Tuhan, menghina Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena dia nggak kenal akan Tuhan. Dalam hidupnya, yang rohani hanya sedikit. Tetapi duniawi yang lebih banyak. Sehingga kalau orang yang duniawinya itu cenderung lebih banyak, maka yang keluar pasti sesuatu yang tidak baik. Yang saya angkat hari ini tadi adalah bagaimana kita bisa mengampuni. Bagaimana kita bisa tahu dan siap menghadapi dunia ini. Ada banyak orang menjadi gila dan stres tatkala tidak kuat menghadapi lingkungannya. Saya ada teman, dia dibully oleh Pak RT. Dia selalu dikata-katain hal yang tidak baik. Dan akhirnya dia bisa sakit hati. Akhirnya tumbuh kanker. Bahkan bukan hanya itu. Istrinya selalu dibilang pelakor, pelakor, pelakor. Sebetulnya kalau dia tidak melakukan hal itu, maka nggak apa-apa. Tapi karena rapuh jiwanya, karena dia mengambil keputusan yang salah, dia lebih senang mengambil sakit hati. Dia lebih senang mengambil rasa kecewa. Dan akhirnya ini sahabat saya yang baik. Dan saya dengar tiba-tiba dia benar-benar menjadi seorang bukan pelakor saja. Maaf, dia menjadi pelacur. Saya dengar itu kaget. Saya dengar itu saya nggak percaya. Gara-gara setiap hari dia dibully oleh tetangganya sendiri. Dan tetangganya itu adalah Pak RT. Karena teman kami ini berada ya pasti di lingkungan orang yang belum mengenal Tuhan. Hanya gara-gara selalu dikata-katai saudara. Dia nggak mampu dan nggak siap. Dan akhirnya jiwanya lemah. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Mari saya ajak kita berhati-hati. Apapun mungkin tetangga kita, saudara kita mau ngatain apapun. Bahkan mungkin dia mengutuki kita. Kita harus punya mental Raja Wali. Artinya, kuat menghadapi badai. Jangan sampai kita terjerumus. Kita sudah setia kepada Tuhan, rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi tiba-tiba kita ada akar pahit. Ingat firman Tuhan berkata, orang yang memiliki akar pahit, maka tidak akan melihat Tuhan. Karena jikalau kita gak bisa mengampuni, Bapa kita yang di surga juga gak bisa mengampuni. Maka berhati-hatilah dengan hal yang sepele ini. Bahkan dikatakan juga firman Allah, kalau kita membenci saudara, kita disebut sebagai pembunuh manusia.
Orang yang membunuh manusia tidak akan mendapat kerajaan surga. Tapi ada satu firman Tuhan yang membawa kabar baik bagi kita. Slide berikutnya, 2 Korintus 1 ayat 1-3 berkata demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan. Slide berikutnya, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara, Rasul Paulus salah satunya contoh bagi kita. Dia hidup ketika dia bertobat, Tuhan sudah destinikan. Atau istilahnya sudah menjadi takdir dalam hidupnya, bahwa ketika dia melayani, dia akan mengalami banyak penderitaan. Bahkan disebut ada duri dalam daging. Rasul Paulus pernah mengalami didera, disiksa, bahkan pernah namanya telanjang, pernah kelaparan. Bahkan banyak hal yang dia alami dalam penderitaan di satu tempat ke tempat yang lain dalam memberitakan Injil. Tetapi Rasul Paulus ngerti, saudaraku, bahwa apa? Penderitaan yang dialaminya, Tuhan itu sumber penghibur. Tuhan itu mengerti penderitaannya. Karena apa? Rasul Paulus sangat kenal dengan pribadi Tuhan. Mari saudara, jangan sampai dalam hidup kita sudah serius sama Tuhan, tapi dalam titik tertentu ada satu hal yang membuat kita kesakitan, kepahitan, yang akhirnya menolak Tuhan. Tuhan berfirman kepada kita sebelum Yesus disalib. Dia berkata, jangan sampai kita kecewa dan menolak Tuhan. Mungkin kita mengingini apa yang tidak kita dapati. Kita sudah menunggu jawaban Tuhan sekian lama, sekian waktu, tapi nggak dijawab-jawab. Tapi kita nggak boleh yang namanya menyalahkan Tuhan. Maka saudaraku, keberadaan kita harus jelas, harus tegas. Kita harus berani menyatakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak pernah salah, Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus dan sebagainya. Kita harus pegang ini. Jangan sampai kita dipuntir pikiran kita, dibalikkan pikiran kita oleh iblis. Sehingga kita bisa menganggap Tuhan menjadi musuh kita. Ini berbahaya. Kalau sampai kita sakit hati, itu berarti membuat seperti kita sedang bermusuhan sama Tuhan. Yang ujung-ujungnya penyesalan. Amin, saudara. Jadi saya harap kita ngerti Tuhan kita. Kita ini seperti Raja Wali. Harus kuat menghadapi semuanya. Sebab apapun yang Tuhan lakukan pada kita, mari lakukan juga kepada orang lain. Tuhan sudah memberi contoh, dia dihina, dia diludahi, dipukul, dicabut. Dia seperti domba yang keluh, kata firman Allah. Bahkan dia berkata, ampuni ya Bapa, apa yang mereka perbuat. Itu gak tahu. Maka kita juga harus bisa mengampuni, melepaskan pengampunan kepada seorang yang mungkin saat ini salah, menyakiti kita, umpat kita, mengutuki kita. Percayalah, Tuhan itu tahu. Kita jangan sampai kalah terhadap hal kita tidak bisa mengampuni. Maka biarlah kita berdoa kepada Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada
kami. Itu yang Tuhan ajarkan. Slide berikutnya. Markus 11 ayat 25-26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Jadi jelas ya saudara, tidak ada alasan kita membenci seseorang. Tetap kita mengasihi, tetap melepaskan pengampunan. Kalau nggak bisa, bagaimana kalau terlalu sakit ya kita bilang, Tuhan, aku minta agape-mu. Karena dengan kasih Tuhan kita bisa. Beri kekuatan daripadamu untuk aku bisa mengampuni. Karena aku tahu agape-mu yang hanya bisa membuat aku bisa mengampuni. Jadi tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi ingat firman ini saudara, jangan sampai hanya satu hal kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita sudah menanti-nantikan Tuhan, tapi Tuhan menolak kita. Hati-hati. Mengampuni itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kuat untuk orang-orang yang besar hatinya. Mari buat kita menjadi orang yang kuat, orang yang memiliki besar hati, seperti burung rajawali. Selanjutnya, ada dua hal yang perlu kita bedakan antara rajawali dan ayam. Saudara, kalau ayam biasanya, slide berikutnya, makan sesuatu yang harusnya kita lepaskan. Ya hanya itulah namanya ayam. Dia hanya bisa lakukan hal itu. Tetapi kalau Raja Wali tidak seperti itu. Dia selalu mencari sendiri makanan. Dan yang dia buru tidak peduli itu bahaya atau tidak musuhnya. Tapi itulah yang dia harus kerjakan. Semakin dia pertahankan kabir kelemahannya, kalau dia pertahankan bulu yang lama, maka ya dia artinya mau meninggalkan yang lama untuk selalu dibaharui. Kalau ayam kan tidak ada. Kita lihat ayam nggak pernah dia cabuti bulunya, memperbaharui dirinya, nggak ada. Ya hanya seperti itu kalau ayam. Tapi kalau burung rajawali, setiap saat dia harus mencabuti bulu yang lama. Bulu yang baru, yang lebih baru, lebih kuat. Ya saudaraku. Maka saya percaya dia tidak akan bisa mendapatkan bulu yang lebih kuat atau keadaan yang lebih kuat kalau dia tidak pernah mengalami yang namanya bulu yang baru. Maka untuk mendapatkan bisa tumbuh bulu yang baru, maka dia harus cabut yang lama. Sehingga bulu yang baru, yang lebih baru, lebih kuat. Itu yang akan dialami oleh Raja Wali. Nah, maka tidak akan pernah bisa tumbuh suatu bulu yang baru kalau dia tidak mencabut yang lama. Jika kita makan seperti ayam, kita tidak akan bisa terbang seperti Raja Wali. Ya, itu bedanya ayam dengan Raja Wali. Itu pendapat dari T.D. Deres. Nah, saudaraku, maka kita harus introspeksi diri sekarang. Ketidakmampuan kita mengampuni seseorang hanya akan membuat kita terus di kandang ayam. Sedangkan Tuhan memanggil kita naik ke atas gunung. Itulah Raja Wali. Dia terbang tinggi dan bersarang di atas puncak-puncak gunung. Kalau ayam, dia tidak pernah mau upgrade dirinya. Dia maunya hanya di lingkungan itu saja. Dia mengharapkan makanan dari manusia, bahkan kalau di kandang. Kau coba kalau dia tiba-tiba bisa terbang dan memilih menjadi seekor ayam yang liar. Wow, pasti dia akan bisa seperti burung Raja Wali. Tetapi itulah yang namanya ayam. Tetap ayam.
If you are not spiritually fit, you will be emotionally led. Itu kata seorang Tara. Jadi saudaraku, kita jika kita tidak diberi makan secara rohani, kalau rohani kita lebih sedikit, ya pasti hidup kita akan lebih banyak dipimpin oleh manusiawi, emosionali kita. Emosi kita akan lebih menonjol. Kedagingan kita akan lebih menonjol. Maka kita perlu terbang lebih tinggi, yang artinya ayo dekat sama Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Satu-satunya cara untuk kita bebas dan lepas dari penderitaan, dari segala hal. Kita perlu Tuhan. Ayo, kita harus naik ke gunung yang tinggi. Kita harus terbang melintasi badai yang tinggi. Supaya kita mendapat kemampuan yang luar biasa. Karena kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, apapun yang mengendalikan kita, itu adalah Tuhan kita. Kita koreksi diri kita. Adakah kita dikendalikan oleh mamon misalnya? Apakah kita dikendalikan oleh gadget sekarang? Apakah kita dikendalikan oleh apa? Kalau itu yang mengendalikan lebih daripada Tuhan, maka berhati-hati. Jangan sampai kita memberhalakan, termasuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita dikendalikan oleh perasaan yang tidak baik tadi. Kita dengan rasa membenci, kita dengan rasa dendam, kita dengan rasa hal-hal apapun yang daging, yang Tuhan tidak mau, itu jangan kita pelihara. Kita tahu sekarang apa yang mengendalikan kita. Tapi kalau yang mengendalikan kita ternyata adalah Tuhan itu sendiri, wow, luar biasa. Nah, saudaraku, Tuhan tidak bisa memberi kita apa-apa jika tangan kita masih penuh dengan luka, masalah. Mari beresi luka masa lalu kita. Saudara, kalau kami di Bekasi ini, kami sedang belajar tentang bagaimana akar pohon dan ukiran jiwa. Kami sedang bahas, kami sedang koreksi diri, jangan sampai akar pohon kita, ukiran jiwa kita ini ternyata penuh dengan luka masa lalu. Kalau penuh dengan luka masa lalu, saudara, kita nggak akan bisa terbang tinggi. Kita nggak akan bisa berjalan dengan baik. Pasti di tengah-tengahnya akan ada kelesuan, kecapean, penyesalan, kemalasan, dan sebagainya. Itu yang menghalangi. Mari, kalau kita ingin melihat sesuatu yang lebih dari Tuhan, jangan seperti ayam. Tapi kita harus seperti burung Raja Wali yang mau naik ke gunung dan terbang di dalamnya. Mari, biarlah kita freedom in Christ. Ya, kita benar-benar bebas hidup kita ini di dalam Yesus Kristus. Kebebasan itu kita dapatkan di dalam Kristus. Mari bebaskan jiwa kita dari masa lalu, dari pikiran yang buruk, dari trauma, dari segala macam kebencian atau apapun akar pahit harus kita buang. Kita baharui. Supaya tahun 2025 ini bukan menjadi tahun rintangan, bukan menjadi tahun pencobaan, tetapi tahun kemenangan bagi kita. Maka bagaimana understanding kita? Kita harus memiliki roh pengertian. Minta Tuhan memberikan roh pengertian supaya kita mengerti mana yang baik, mana yang tidak. Supaya kita mengerti ini jahat atau tidak. Hanya kita dekat dengan Tuhan, hanya kita orang-orang yang mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, hanya orang-orang yang mau tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan memiliki understanding yang luar biasa. Ketika roh pengertian itu diberikan kepada kita, ada pengertian yang baik ketika kita bergaul dengan Tuhan.
maka Tuhan pasti akan memberikan pengertian-pengertian untuk kita dapat melakukan ini jahat, ini baik, ini sesuatu yang harus kita kerjakan atau tidak. Keputusan-keputusan yang kita lakukan, ini keputusan yang baik atau tidak. Nanti kita pada waktunya, Tuhan akan bawa kita dalam hal tersebut. Pengampunan tidak mengganti masa lalu kita, tapi itu memperluas masa depan kita. Semakin kita terbuka di hadapan Tuhan dan manusia, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan segala sesuatu. Jadi pengampunan itu perlu, jangan kita biarkan masa lalu kita yang membuat menyimpan akar pahit dan akhirnya jiwa kita sakit. Harus bebas. Amin, saudara. Saya percaya kita harus membebaskan jiwa kita menang di atas masalah atau apapun. Mengampuni juga tidak membuat kita lemah, tetapi akan membebaskan kita. Saudara praktekkan, saudara lakukan. Terus bagaimana caranya? Ya kita tinggal ngomong. Misalkan, Tuhan terima kasih. Aku melepaskan pengampunan kepada si A. Kalau seandainya di jiwa kita masih susah mengucapkannya, minta kekuatan Roh Kudus. Minta Tuhan memberi agape. Ketika agape itu mengalir, kekuatan dari Tuhan mengalir, maka dari mulut kita pasti bisa mengatakan, aku melepaskan pengampunan kepada si A. Aku mengasihi si A dengan kasih Kristus. Aku buang semua benci, semua masa lalu, dan apapun. Nah, saudara, ini yang saya berikan kepada saudara untuk kita belajar seperti burung Raja Wali dari sisi penekanan saya. Kita buang yang lama. Mari kita memiliki hidup yang baru. Seperti burung Raja Wali yang rela melepaskan burungnya dan dia mengenakan yang baru, baik paruhnya juga. Dan mari kita bukanlah menjadi seperti ayam, tapi kita ini Raja Wali. Beda kualitasnya, beda caranya. Dan jangan terus kita mau hidup di masa lalu. Jangan terus kita mau diikat oleh masa lalu. Tapi biarlah kita lepaskan itu. Karena ketika kita bisa menang, roh kita diisi lebih banyak, maka saya percaya hidup kita gak akan dipimpin oleh daging, oleh emosional kita, tetapi roh Tuhan yang akan membawa kita sampai kita mengalami kebebasan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan kelegaan itu ada dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari kita renungkan, bahkan kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, kami masih bisa memberikan waktu kami yang terbaik untuk-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami bisa menantikan Engkau, agar kami bisa mendapat kekuatan baru. Biarlah kami seperti Raja Wali yang sehat, yang bisa menghadapi segala masalah. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga akan menanggalkan semua manusia lama kami dan memakai jubah yang baru, sehingga kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang berdosa kepada kami. Tuhan, berikan kekuatan menghadapi badai sebesar apapun. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan sebagai sumber penghiburan yang kami bisa terima di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah kebebasan kami dan tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berikan juga roh
pengertian yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini yang sudah kami dengarkan bisa kami renungkan, bahkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu, Pak Daniel Rukrisno, yang sudah memberitakan firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, memberikan berkat yang cukup, agar dalam setiap pelayanannya, hamba-Mu ini tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini kami serahkan di dalam tangan perlindungan-Mu. Ampuni segala dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, agar kami layak di hadapan-Mu, layak menerima kebenaran firman-Mu, dan layak melayani Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan pujian penutup dengan judul Di Tengah Ombak. Dipersilakan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Dalam segala pergumulan kita, kadang hidup kita bisa terombang-ambing, tetapi Tuhan selalu memperhatikan kehidupan orang-orang yang datang kepadanya. Mari kita datang ke hadapan Tuhan dan melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita menerima dua berkat dari Bapak Gembala kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel Rukrisno. Dipersilakan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita menghadap sekali lagi kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi saya menghimbau kepada kita semua, mari sekali lagi kita lupakan masa lalu. Ataupun bahkan ketika kita sedang berdoa, kita sedang menanti Tuhan, menunggu jawaban gak sampai-sampai, sakit gak sembuh-sembuh, masalah satu belum selesai datang lagi. Jangan marah sama Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan, saudara, supaya kita bisa melihat kasih dan kemurahan Tuhan itu dinyatakan, bahkan kuasanya terjadi dalam kita. Jadi jangan sampai salah kehidupan kita dalam menantikan Tuhan. Maka jangan sekali-kali kita menyalahkan Tuhan. Karena akibatnya kalau iblis tangkap, maka sesuatu berbahaya bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapakku, kami mengucap syukur, kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Sekali lagi, kami bersyukur untuk pagi hari ini, Bapak. Ampuni kami tatkala kami salah di hadapan-Mu. Mungkin secara kami sadar atau tidak sadar, karena emosional kami, sehingga kami bisa mengerjakan yang tidak baik di pemandangan Tuhan. Ampuni ya Bapa, maka latih kami untuk kami menantikan Engkau, dan kami seperti burung Raja Wali yang kuat, yang terus kami dipercaya Tuhan untuk kami dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Menang terhadap masalah, menang terhadap badai, menang terhadap apapun. Karena itu janji.
Maka Tuhan, kami menyadari keterbatasan iman kami, keterbatasan kerohanian kami, keterbatasan kehidupan kami, sehingga kami perlu Engkau. Sebab tanpa Engkau, kami tidak bisa. Maka kami mengangkat tangan kami berserah penuh kepadamu. Biarlah darah Kristus menguduskan kami. Kuasa Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami, memampukan kami untuk kami berdiri dan dapat hidup dalam kasih karunia-Mu. Maka Bapa, mari belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu yang mengangkat kami, membawa kami. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya itu berlimpah atas hidupmu, menjadi bagian dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kali datang yang kedua. Bahwa kita kedapatan memiliki iman, memiliki hidup yang setia, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga kita akan bersama-sama dengan Dia di surga kekal. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah, penyertaan kuasa Roh-Mu di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami dimampukan Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan memberkati kami. Kami terima anugerah dan berkat-Mu hari ini Tuhan, yang menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel Rufisno atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dan berkat yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan menyertai dalam setiap pekerjaan dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga Bapak Ibu yang ada di Zoom dan yang mendengarkan di live streaming dan di channel YouTube Cahaya Firman. Sampai di sini Renungan Pagi Sema Adonai. Sampai jumpa besok pagi jam 05.30. Selamat pagi dan selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.